puasanya gimana? Jadi cuman di dalam rumah gitu puasanya? Iya, nggak boleh keluar rumah. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain, boleh makan tapi kan? Nggak boleh. Hah? Kan puasa. Puasa bener-bener nggak boleh makan? Iya, 24 jam. 24 jam? Minum juga. Iya. Hah? Dilatih biar lebih peka sama lingkungan kita di sekitar kita nih. Kayak misalnya kita lihat dia belum makan, oh ya ini juga belum makan, jadi gini rasanya belum makan gitu. Halo guys, welcome back to podcast OSIS SMP CKTC. Masih bersama dengan saya, Kristal, dan ditemani teman saya, Michael Chung. Nah, hari ini kita kedatangan bintang-bintang tamu yang kece dan juga luar biasa. Kenalin nih, yang pertama ada Shane Arthur. Yang kedua ada Angelmus Brian. Yang ketiga ada Noni. Dan yang keempat ada Latisha. Nah, kalian udah penasaran dong pasti podcast kita kali ini tuh bakal ngebahas apa sih? Penasaran kan pasti? Nah, hari ini saya dan CK bakal ngebawain tema tentang puasa dari berbagai agama. Nah, kita mulai dulu dari Shane Arthur. Dia ngebawa agama apa? Agama Buddha. Nah, yang kedua ada Angelmus, Katolik. Yang ketiga ada Noni. Hindu, Nah, yang keempat ada. Islam. Nah, CK ini ngebawain agama Kristen dan saya ngebawain agama Konghucu. Nah, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Pengalaman puasa dari Shane Arthur. Pengalaman puasa aku sih nggak terlalu gimana-gimana, tapi cukup berkesan. Kayak setiap kali aku puasa kan, kalau di agama Buddha kan puasa tuh kayak dari jam 6 sampai jam 12 boleh makan, terus dari jam 1 sampai jam, pokoknya sampai buka biasanya itu biasa kan di wihara itu minum doang boleh ya. Pengalaman puasa sih kayak lebih kadang-kadang seru sih, kayak misalnya ada temen yang gak ikut puasata itu, jadi kita ledekin gitu. Iya. Lu cemen gitu. Iya, bisa gitu. Gitu sih. Nah, selanjutnya dari Angelmus, gimana tuh pengalamannya? Pasti kayak Katolik ini kan jarang ada yang dengar ya. Nah, kita gimana? Kalau puasa di Katolik itu nggak puasa, ada dibagi dua sih, puasa sama pantang. Saya sendiri menjalaninya pantang. Waktu itu saya menjalani pantang yang buah mangga yang saya sukai. Sebenarnya ujiannya juga nggak terlalu berat sih, soalnya kan lagi nggak musim mangga dan puasa ini selama 40 hari aja. Ya cukup berkesan sih, soalnya bisa menahan nafsu untuk makan mangga. Jadi itu tuh boleh makannya bebas gitu. Iya. Makannya bebas, boleh minum, terus seharian mau ngapain aja bebas. Yang penting nggak boleh nyentuh mangga atau makan gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, itu tuh puasanya pasti ya. Kalau pantang itu dalam Katolik dia puasanya benar-benar pilih salah satu yang benar-benar kita suka banget ya. Iya, bisa kegiatan yang suka kita lakukan. Ya, kayak kita nonton TikTok gitu ya. Ini kan pasti banyak nih yang suka nonton TikTok nih. Nah, kayak gitu kalau suka berarti nggak boleh nonton TikTok gitu. Iya. Nah, selanjutnya dari Nonik dari agama Hindu. Pas itu kalau puasa di agama Hindu kan nyepi kan. Nah, pas nyepi itu otomatis semua lampu dimatiin gitu, terutama di Bali ya. Nah, jadi tuh kayak gelap banget gitu aja sih. Terus bosan. Puasanya gimana? Jadi cuman di dalam rumah gitu puasanya. Iya, nggak boleh keluar rumah. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Boleh makan tapi kan? Nggak boleh. Hah? Kan puasa. Puasa bener-bener nggak boleh makan? Iya, 24 jam. 24 jam? Minum juga. Iya. Hah? Wah, ini kita baru tahu loh, ternyata kalau hari nyepi itu ternyata 24 jam nggak boleh makan dalam satu hari. Nah, itu dilakukan di hari nyepi. Bener-bener di rumah sama keluarga, bebas sama siapapun itu. Atau emang wajib sama keluarga? Wajib sama keluarga sih, kan nggak boleh keluar-keluar. Kalau misalnya di dalam rumah itu ada selain keluarga gimana? Ya nggak masalah sih. Nggak masalah gitu ya. Yang penting tetap di dalam rumah, nggak boleh keluar. Kalau keluar berarti gagal. Iya. Selanjutnya dari Latisha dari agama Islam.
Kalau puasa di agama aku sih kayak gak boleh makan, gak boleh minum selama kayak kurang lebih 13 jam lebih. Itu misalnya dari jam 3 atau setengah 4 itu sahur dulu, terus pas bukanya tuh jam 6 kurang, kalau nggak jam 6 lebih. Biasanya kadang tuh seru banget karena ada beberapa teman juga yang bukan Islam, kita kan toleransi, jadi saling ledek-ledekan misalnya pas di bulan puasa juga. Terus harus bisa nahan lapar, terus nahan marah, Nahan lapar, nahan marah doang. nahan haus. Nahan haus. Gak boleh makan, gak boleh marah-marah, gak boleh minum. Itu selama berapa jam? Terus selama 13 jam, kurang lebih 13 jam 23 menit mungkin. Sampai jam 6 ya? Ya. 6 sore. Itu tuh harus sampai ada suara azan. Kalau belum ada suara walaupun udah jam 6 belum boleh. Belum boleh. Oke. Nah, selanjutnya dari agama Kristen. Pengalaman puasa gimana? Aku belum pernah puasa sebenarnya. Jujur belum pernah puasa. Nah, tapi kalau aku sih punya opa aku sering puasa biasanya. Jadi setiap hari Sabtu gitu, nggak sih dari hari Jumat. Dari hari Jumat jam 6 sore opa aku makan nih. Nah, makan, minum, jadi kayak sahur gitu lah intinya. Nah, terus nggak makan lagi sampai Sabtu jam 6-nya lagi. Jadi 24 jam dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi nggak makan. Gak makan Gak apa? makan, gak minum. Gak Tapi iya, tapi yang paling penting sih kalau di agama aku itu lebih ke doanya sih, bukan ke yang paling pentingnya bukan kayak gak makan gak minumnya, tapi lebih kayak kita juga tetap harus ada lah yang harus dilakuin gitu selama itu. Jadi kayak harus berdoa dan lain-lain gitu, kayak baca kitab dan lain-lain sih kayak gitu. Itu dilakuin di rumah? Pokoknya di mana aja. Nggak apa-apa. Iya, bebas gitu ya. Berarti Iya. kalau mau jalan-jalan keluar atau melakukan aktivitas seperti biasa tuh nggak masalah. Iya. Nah, selanjutnya dari saya sendiri, saya tuh ngebawa Konghucu ya. Nah, kalau di Konghucu itu pengalaman puasanya itu tuh tentang Ceit dan Capgo. Nah, Ceit dan Capgo itu artinya Ceit itu adalah awal bulan. Nah, misal awal bulan kita misalnya sebut Mei nih. Nah, tanggal 1 itu namanya Ceit. Nah, di hari itu pengalaman saya tuh yang pertama kita tuh boleh makan, boleh minum, tapi tuh dia yang penting nggak boleh makan daging. Nah, kalau Capgo itu tuh di akhir bulan, jadi itu tuh kita sebutnya bulan purnama, namanya Capgo. Nah, itu tuh kita juga sama, nggak boleh makan daging. Nah, itu dilakuin selama 1 hari. Nah, terus aku mau nanya nih, kalau misalkan di agama aku sendiri kan di Kristen itu puasa itu kan nggak wajib nih, jadi kita mesti kayak ada 2 puasa gitu kan. Nah, tapi aku pengen nanya nih, kira-kira kalau di agama-agama kalian semua itu wajib nggak sih puasanya? Mungkin dari Leticia dulu. Kalau di agama aku ada puasa wajib, ada puasa enggak. Jadi kalau misalnya yang puasa enggak tuh puasa sunnah namanya, itu boleh dilakukan. Jadi kalau dilakukan mendapat pahala, nggak dilakukan nggak mendapat dosa. Itu puasanya ada banyak sih. Kayak kalau misalnya puasa wajib tuh yang kayak di bulan ini, bulan Ramadan tuh yang puasa yang harus nahan lapar gitu. Kalau misalnya puasa nggak wajib tuh misalnya puasa Senin Kamis, atau misalnya puasa yang bulan awal bulan Syawal. Selanjutnya berikutnya gimana Pak? Kalau aku sih sebenarnya buat semua orang itu wajib. Tapi kalau yang ada halangan itu dari wajib sih nggak itu. Halangannya kayak gimana itu? Kayak lagi bulan gitu besar. Tahu itu di muslim juga iya. Terus kalau misalnya kayak gitu tuh nanti kita harus tebusin lagi di lain hari. Iya. Kalau nanti Kalau aku yang penting kan ada 3 pantangan yang tadi 30 gitu. Nah yang penting itu dijalani. tapi di lain hari boleh kan? Memang apa? Oh. Nah, selanjutnya dari Andelmus. Sebenarnya nggak wajib sih, cuman ada umurnya. Pantang biasanya dari 14 tahun. Kalau puasa itu 18 sampai ke 60. Ada juga puasa yang nggak wajib, itu puasa setiap hari Jumat. Makan sehari kenyang, atau yang kayak Ceka bilang opa itu makan sehari kenyang sampai besoknya lagi baru makan lagi. Tapi kalau hari raya hukum gereja nggak apa-apa nggak puasa di hari Jumat itu.
Tapi kalau mau tetap puasa ya nggak dibebani dosa. Kalau diatur, Kalau dari aku sih sebenarnya di puasa di agama aku tuh nggak wajib. Tapi kalau kamu mau ngelakuin itu kayak buat melatih kesabaran sih. Kayak indra kita tuh dilatih biar lebih peka terhadap lingkungan. Terus kayak kita tuh lebih apa ya? Lebih menghargai kalau misalnya ada ternyata orang yang kurang beruntung dari kita dan kita ngerasain gitu gimana. Pokoknya inti dari puasa di agamaku itu kayak lebih ke peka terhadap lingkungan dan lebih ngerti situasi di lingkungan itu sih. Jadi kayak nggak semata-mata puasa yang nggak minum nggak makan itu kayak ya udah nggak minum nggak makan. Tapi kita juga dilatih biar lebih peka sama lingkungan kita di sekitar kita nih. Kayak misalnya kita lihat dia belum makan, oh ya kita juga belum makan. Jadi gini rasanya belum makan gitu. kalau diatur sendiri gimana? Kalau dari saya tadi yang ditanyain apa? Kewajiban, wajib nggak sih? Kalau misalnya di agama saya tuh sebenarnya harusnya wajib ya. Cuman kan wajibnya itu gimana sih? Jadi kalau di agama Konghucu, kalau ngelaksanain yang namanya Cid dan Cap Go itu dia tuh bakal dapetin keberkahan, kesehatan, terus kejayaan, status yang lebih baik lagi. Jadi setiap kita ngelakuin itu tuh kita bakal dapetin yang namanya pahala ya, kalau kita sebutnya yang umumnya pahala gitu. Kalau kalian gak ngelakuin, sebenarnya gak dosa juga sih ya. Itu tuh kalian berarti gak dapet apa-apa gitu. Setiap di awal Cid dan Cap Go tadi yang udah saya jelasin di awal bulan, di awal tanggalnya sama di akhir. Nah selanjutnya apa yang dirasain? Yang dirasain ketika kalian puasa tuh apa sih yang paling bikin kalian tuh nggak bisa tahan gitu? Atau kendala-kendalanya mungkin lagi kita sebutnya. Boleh dari Aldo dulu. Biasanya kalau misalnya puasa itu sih sebenarnya kalau aku tuh bukannya puasa, sebenarnya kayak lebih ke sehari-hari kan kayak gitu kan, kayak misalnya makan pagi sih sampai jam 12 terus nggak makan lagi. Nah tapi biasa tuh tantangannya tuh kayak kalau beneran cukup puasa tuh kayak misalnya kita tuh lagi pengen makan apa terus baru inget kita tuh puasa, kayak gitu sih biasanya. Baru kayak misalnya nanti kalau misalnya udah bener boleh buka baru makan, tapi biasanya nggak jadi terus. Ya biasa, itu susah sebenarnya sih kalau yang nahan makan gitu. Apalagi kalau misalnya jarang ngelakuin ya, itu tuh suka lupa biasanya. Saya soalnya juga ngerasain yang agama Buddha agak susah emang. Selanjutnya dari Brian. Kendala-kendala pas puasa sih nggak banyak sih. Yang paling gede itu yang pastinya nahan nafsu kan. Nahan nafsu terhadap makan atau melakukan kegiatan sesuatu itu. Kalau saya sih nggak terlalu nafsu, dan kalau nggak makan mangga ya udah. Kalau bisa kalian pernah lihat orang batal nggak gara-gara puasa panjang? Pernah Karena lupa atau gimana? waktu itu apa sih nggak sengaja makan makanan apa ayam. Kalau dari Nani sendiri nggak? Pastinya lapar, terus bosan dan nggak boleh keluar rumah gitu untuk teman-teman, terus nggak boleh pegang HP juga, ya pegang HP. Nggak boleh buka HP. Hah? Jadi di dalam rumah tuh ngapain biasanya? Ya kayak mendekatkan diri ke Tuhan aja, Doa gitu. meditasi. Meditasi, doa. Tapi kayak mau lagi gimana gitu. Itu 24 jam. Iya. Berarti sampai besoknya lagi. Iya, misalnya dari jam 6 terus sampai besoknya lagi sampai jam 6. Oh. Nah, Itu nggak boleh ngobrol. sebenarnya kalau ngobrol sih boleh, tapi kan kalau emang ada kepentingan buat coba sesuatu aja sih, baru ngomong. Terus biasanya kamu ngapain gitu? Pernah ngerasain nggak? Pernah, Ya, tapi itu. cuma setengah hari doang. Itu boleh. Boleh. Itu tuh biasanya ngapain setengah hari? Yang meditasi semacam gitu. Nggak ngapa-ngapain, bener-bener nggak ngomong sama siapapun. Enggak, soalnya dari keluarga juga jarang ngajak ngobrol. Nggak boleh buka HP, nggak boleh makan, nggak boleh duduk, cuma meditasi doang.
12 jam itu pasti lama banget ya. Ya lah. Nah, selanjutnya dari agama Islam. Kalau dari aku sih mungkin karena kita tinggal di Jakarta juga ya lumayan terik banget, jadinya susah nahan halusnya, ya kan. Terus kadang kita harus juga nahan nafsu buat amarah gitu, nahan makan. Terus kita juga harus bisa makin mendekatkan diri kepada Tuhan lah ya. Jadinya kita harus selalu ibadah gitu. Misalnya juga ada kalau misalnya malam itu kan ada sholat tarawih, jadinya gitu deh. Gitu. Nah itu kalau agama Islam tuh kalau misalnya kita marah nih, teman kita bikin kita emosi, itu beneran batal Sebenarnya enggak, cuman pahalanya itu berkurang. jadi kayak puasanya tuh sia-sia. Kan, tapi aku penasaran deh, kalau misalkan di sana itu tadi kan wajib kan. Nah kalau misalkan ada yang sakit gitu kan sakit banget gimana dong? Nah itu tergantung ya. Jadi puasa itu kalau misalnya lagi sakit boleh boleh gak puasa dulu, tapi nanti harus puasa lagi habis Lebaran gitu deh, 2 hari habis Lebaran. Terus kodok, terus kita juga harus sedekah kepada yang membutuhkan. Jadi kalau yang obat batal. Oke. Tergantung obatnya. Nggak boleh minum obat. Kalau Berarti ada obat yang nggak batal. ada kalau misalnya yang suntikan bukan makanan gitu, yang di tangan itu gak batal. Kalau misalnya yang masuk ke mulut itu batal. Kalau disuntik berarti boleh. Berarti kalau infus batal. Kalau aku ikut terakhir. Oke. Terus Dari selanjutnya, Kristen sendiri yang apa? Kalau kamu lihat apa sih yang paling sulit itu kelihatannya? sebenarnya ini sih, kan kalau di Kristen itu sama kan, jadi kayak ada yang makan tapi nggak boleh makan, tapi bisa minum gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak terlalu susah sih, tapi kalau opa aku sendiri sih kan opa aku kan udah kepikir-pikir nih. Jadi kita ini memang satu keluarga ini kadang supaya opanya lupa kalau lagi puasa, jadi kan kadang opanya harusnya puasa nih, tapi kadang kita kayak sodorin makanan gitu. Oh bah makan ini gitu tuh, jadi opanya lupa tuh ada puasa, tapi dia habis itu lanjut lagi puasa karena dia pikun. Tapi sebenarnya itu udah batal puasanya, tapi kita iya opa nggak apa ya kita tapi kadang juga opanya inget kalau itu ternyata kita batalin puasanya. Yang gitu sih. Kadang emang kita suka membuat ya berdosa sih sebenarnya. Iya, itu kalau misalnya kayak gitu tuh hitungannya batal ya, walaupun dia nggak ingat. Batal lah. Kalau di agama Islam kan katanya kalau misalnya nggak ingat itu nggak batal atau berkurang apa lagi? Gak batal. Nggak batal, nggak sengaja gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah selanjutnya dari Pamuju sendiri yang saya rasain sih ya paling karena saya emang orang yang suka makan daging, kadang suka lupa aja sih. Sebenarnya bukan daging doang ya. Kayak kalau vegetarian itu kan kayak nggak boleh nyentuh susu yang berbau-bau ada sedikit minyak hewan itu nggak boleh. Kayak misalnya kita mau makan permen gitu, itu kan kadang ada beberapa permen yang pakai minyak dari hewan kayak gelatin itu nggak boleh. Jadi kita batal. Jadi itu kalau misalnya cewek sama capo tuh bener-bener cuman kadang makan sayur doang, bener-bener sayur gitu. Itu tuh baru kayaknya baru murni. Kadang mungkin nggak inget juga kalau misalnya kita habis goreng, habis kena daging kan kita nggak tahu juga ya minyaknya gitu ya. Susah sih harusnya karena emang nggak aslinya vegetarian, jadi di rumah agak susah aja gitu. Soalnya di kulkas juga banyak susu, ada permen-permen, ada itu kadang suka lupa gitu. Oh ya, tapi aku dengar-dengar kan teman aku ada nih yang agak muda. Nah, terus dia itu cerita katanya dia itu nggak makan daging sapi sama sekali. Itu kayak gitu kayak gimana sih? Kalau itu ya itu aliran Theravada berarti. Kalau Theravada itu kayak Theravada itu kan ininya kan apa ya, lebih ke menyembah Dewi Kuan Im. Nah Dewi Kuan Im ini kan lebih ke vegetarian. Jadinya gini loh. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku kalian ini singkatnya aja ya. Singkatnya waktu itu Dewi Kuan ini masih jadi bodhisattva. Nah jadi ada kayak kerbau gitu. Kerbau ini kan lapar terus pengen makan sesuatu. Nah Dewi Kuan Im ini ngorbanin dirinya biar kerbau ini makan gitu.
jadinya kita nggak boleh makan kerbau. Oh gitu. Bodhisattva tuh apa? Ya dijelasin nih pasti ada yang nggak tahu nih. Bodhisattva tuh kalau apa ya? Kalau mungkin di agama-agama lain kayak apa ya? Mungkin kalau di agama Islam lebih gampang ya aku ngomongnya. Kalau Bodhisattva itu di agama Islam itu kayak nabi, Iya. Benar. kayak gitu, mirip-mirip lah. Di bawahnya derajatnya di bawahnya Tuhan. Iya. Tapi itu tuh udah termasuk tinggi. Terus tadi pertanyaan bisa diulang? apa itu? Itu tentang yang tadi nggak makan api itu. Oh, iya nggak makan sapi. Jadi ya kayak gitu, kayak sebenarnya bukan sapi doang sih, kayak misalnya kalau misalnya kalian bikin kayak Theravada gitu, itu nggak boleh makan daging, benar-benar kayak bahkan daging ayam, babi itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya, kalau jujur ya aku tuh sebenarnya mamaku Theravada, tapi masih makan daging, cuma dagingnya nggak kayak daging babi, daging sapi itu nggak makan, daging ayam tapi makan, daging ikan gitu. Karena katanya sih nggak suka sama nggak boleh juga. Sedikit jelasannya kalau di agama Buddha tuh kan aliran banyak gitu ya. Banyak banget. Jadi kalau yang kayak nggak makan sapi itu tuh beda aliran sama yang kita lagi jalanin. Ada beberapa orang yang emang boleh makan sapi. Nah, ada juga yang nggak boleh, itu berarti dia ikutin tadi yang dijelasin sama kalian tuh emang harus ikutin ke pelajaran selanjutnya itu yang jadi Bodhisattva. ya itu tuh nggak boleh makan daging, terus kalian harus banyak-banyak meditasi sampai ke Mengumpulkan inilah tingkat-tingkat selanjutnya gitu. Nah itu tuh dikumpulin pahalanya semua yang buat masuk nirwana. Nirwana itu mencapai Nibbana. kebebasan. Nibbana itu tuh mencapai kebebasan. Nah, itu kayaknya apa? Belum. Oh iya belum ya. Itu ya. Nah, tapi Kiki, aku pengen nanya nih, kalau misalkan kamu lagi puasa, terus kamu misalkan kumur-kumur tapi pakai minuman-minuman yang ada rasanya, misalkan kumur-kumur pakai es teh gimana? Boleh nggak? Batal nggak? Batal nggak? Pernah tidur gitu gak seharian? Oh, Tidur seharian sih nggak pernah, tapi kalau misalnya tidur siang pernah. Kalau tidur seharian kan ya baik juga, soalnya kan di agama aku ada ibadah 5 waktu. tidur harus ingat bangun gitu. Kalau nggak bangun,